Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan bersihat, dengan pikiran cerdas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini adalah memilih jalan berbeza. Beranikah kita memilih jalan yang berbeza dengan kelompok yang majoriti? Firman Tuhan di dalam 2 Tawarik 34 ayat 3 mengatakan, pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya. Dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala. Nah saudara, kita boleh membaca kisah ini di dalam 2 Tawarik 34 ayat 1 hingga 7. Ini merupakan kisah di mana Raja Yosia menjadi raja. Dia seorang raja yang takut akan Tuhan. Nah, bagaimana corak pemerintahannya? Saudara, sebuah ilustrasi dari firman Tuhan. Kisah Yosia adalah sebuah misteri. Kenapa? Datunya Raja Manasye menyesatkan bangsa Yehuda dan penduduk Yerusalem, sehingga mereka melakukan apa yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan. 2 Tawarik 33:9. Ayahnya pula Raja Amon juga seorang raja yang jahat. Dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, seperti yang dilakukan Manasye ayahnya. 2 Tawarik 33 ayat 22. Nah saudara, lahir dan besar dalam tradisi yang penuh kejahatan dan tidak takut akan Tuhan, Raja Yosia walaupun masih muda, dia menempuh jalan yang berbeza. Dia memilih jalan yang berbeza. Pada saat umurnya 8 tahun, dia menjadi raja, tentunya dengan bimbingan para penasihat. Menjelang remaja, hatinya sudah terpaut kepada Tuhan. Dia mencari Tuhan Daud yang memberi kejayaan kepada Israel. Pada umur 26 tahun, dia mulai membangun kembali bait Tuhan dan menemukan gulungan kitab suci yang menuntunnya kepada reformasi kerohanian di Yehuda. Saudara, kita tidak tahu bagaimana Yosia boleh keluar dari lingkaran dosa dan kejahatan di sekelilingnya di dalam keluarganya. Alkitab tidak memberi keterangan tentang apa atau siapa yang mempengaruhinya. Namun, mungkin pada saat dia menyaksikan keburukan iman dan moral penduduk Yehuda, dia menggali lebih banyak maklumat tentang masa kejayaan kerajaan itu di bawah kepimpinan Daud. Itu makanya dia pun mencari Tuhan Daud dan dengan setia menataatinya. Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita berasal dari keluarga yang berantakan, keluarga yang jahat dan penuh perbuatan dosa? Kisah Yosia membuktikan bahwa kita tidak perlu mewarisinya. Kita boleh memilih menjadi orang-orang yang berbeza. Kita boleh hidup berkenan kepada Tuhan, asalkan kita setia mencari Dia dan taat kepadanya. Itu sebabnya pada pagi ini, mari kita ingatkan diri kita bahwa walaupun ada ramai orang memilih untuk menempuh jalan kejahatan, namun itu tidak bermakna kita harus memilih untuk mengikuti mereka. Inilah doa kita, harapan kita. Mari kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan karena Dia memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk memilih menjadi pengikut Tuhan yang berbeza, yaitu takut akan Tuhan, yang baik dan setia kepada Tuhan. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sehat sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena memampukan kami untuk memilih jalan yang berbeza, untuk tetap setia kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.